Jadi Pas Toyo kemarin tuh yang bisa diwariskan adalah keharmonisan keluarga. Dua minggu lalu saya kebetulan sharing di gereja anak. Saya coba identifikasi karena beberapa hari lalu saya, Pastor Gary, Pastor Benny, Pastor Albert, Bu Sylvie, Bu Shirley sama Bu Maria itu kita membaca karakter masing-masing ya, membaca karakter kita ngelihat. Nah, waktu itu di gereja anak itu saya ngelihat oh si A seperti ini, si B, dan ada satu anak itu memiliki sifat sangat meniru. Nah, sangat meniru orang yang dia percaya. Jadi waktu itu ada Miss Shirley membuat pola seperti ini dan si anak ini bisa plek gitu loh, bisa copy paste ya, bisa copy paste seperti yang dilakukan sama Miss Shirley. Wah, artinya apa? Anak-anak itu butuh teladan. Bahaya kalau misalnya anak-anak itu mendapat teladan contoh yang salah. Ya, bahaya banget. Beberapa malam lalu saya sama istri saya lihat TV. Kita lihat TV isinya tentang kehidupan Pangeran Charles masa kecilnya. Nah, ada suatu waktu Pangeran Charles pada waktu masih remaja banget diajak liburan musim salju di luar negeri, maksudnya di luar Inggris. Itu main ski. Saya lihat padahal masih remaja, masih anak-anak banget ya. Tapi sudah dikelilingi sama Secret Service. Pas pampresnya kerajaan Buckingham. Bayangkan aja. Di situ ya banyak tukang foto ya, apa namanya? Paparazzi ya, mau foto-foto, terus penggemar itu diusir sama pengawalnya Pangeran Charles. Nah, pengawalan itu juga dinikmati sama Ratu Elizabeth juga dan keluarga. Pas pampres juga melindungi presiden dan istri dan keluarga. Nah, kalau sekarang Jokowi Kaisang sama Gibran ya. Gibran itu dilindungi sama istri anak-anaknya juga. Mantan juga dilindungi, bukan mantan pacar ya, mantan presiden, mantan wakil presiden dilindungi. Nah, saya lihat ya, itu bisa, mundur, mau lewat gitu, bisa dimarah-marahin. Charlesnya waktu itu masih kecil ya, main-main gini-gini aja. Wah, saya lihat dia sudah menikmati fasilitas perlindungan dari kerajaan. Kita nih anak-anak raja. Kita ini juga menikmati perlindungan dari sorga. Kalau presiden, kalau raja aja perlindungannya kayak begitu, apalagi kita, apalagi saya dan saudara, anak-anak rajanya sorga. Kita baca Yohanes 10. Saya shock ini, saya baca renungan hari ini. Yohanes 10 ayat 27 Pak Hendro. Waktu itu Yesus nih lagi di hadapan orang-orang banyak, orang-orang Yahudi ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Waktu itu Yesus ditanya, engkau ini Mesias yang akan datang atau bukan sih? Gitu ya. Next Pendro. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Waktu itu Yesus ngomong ke orang Yahudi. Tapi dibilang mereka nggak akan direbut. Artinya orang Yahudi ini pada saat itu dia belum menjadi domba. Belum menjadi pengikutnya Yesus. Ayo kita jadi dombanya Yesus yuk. Jadi pengikutnya Yesus. Nanti Yesus akan dilemparin batu. Karena orang-orang menilai itu adalah penistaan agama. Karena mereka nggak kuat untuk melihat, untuk mendengar brutalnya
kasih Allah, brutalnya firman Tuhan. Kalau kita berpikir, waduh, gimana cara masuk surga? Gimana cara cari selamat? Agama-agama luar memberikan jalan. Oh, saya memiliki jalan kayak gini, jalan langkah-langkahnya. Tapi Yesus adalah jalan. Next, Pak Hendro. Bapakku yang memberikan mereka, yaitu domba-domba. Saya, Bapak Ibu, teman-teman, kita tuh diberikan Bapa kepada Yesus. Bapaknya Yesus lebih besar. Yesus adalah firman-Nya Bapa. Dia lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut Anda, merebut saya dari tangan Bapa. Jadi jangan berpikir kondisiku kayaknya lagi mumet, kondisiku lagi stuck, kayaknya gak ada masa depan. Jangan berpikir gara-gara kondisi, gara-gara situasi menghalangi karya Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Gak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Jangan biarkan kita melepaskan diri kita dari tangan Bapa, dari hadirat Tuhan. Tetap melekat pada Bapa. Next, Pak Hendro. Ini ayat yang membuat Yesus hampir di masa. Dia ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa itu satu. Nextnya apa, Pak Hendro? Sekali lagi pada saat itu Yesus pernah mau dilempar. Sekali lagi orang Yahudi ngambil batu untuk didoakan menjadi roti. Enggak. Ngambil batu untuk melempar Yesus. Karena kata-kata Yesus yang terakhir ini loh dianggap penistaan. Padahal kata-kata Yesus yang terakhir ini adalah pola kehidupan saya, pola kehidupan Bapak Ibu. Kalau mau melekat, kalau mau menikmati fasilitas kerajaan. Next, Pendro. Kata Yesus kepada mereka, loh, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Mujizat-mujizat. Pekerjaan mana diantaranya yang menyebabkan kamu mau ngelemparin aku dengan batu? Gitu ya. Next, Pendro. Jawab orang Yahudi, bukan karena pekerjaan mujizat-mujizat itu loh, maka kami mau ngelemparin engkau. Melainkan karena engkau menghujat Tuhan. Menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun kau cuma manusia saja, kau menyamakan dirimu dengan YHWH, dengan Elohim. Kau kurang ajar ini. Wah, ini yang bikin Yesus mau dilemparin batu. Ayat selanjutnya ada sebuah kabar gembira. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, Tuhan telah berfirman, kamu Pak Hendro, kamu Pak Christian, kamu Miss Sylvie, Miss Lydia, Pastor Gary, Pak Sutoyo, Samuel adalah Allah. Mosok sih? Jangan-jangan saya mau dilemparin batu juga nih saya ngomong gini. Hah? Saya shock banget ini. Saya baru pertama kali nih dengar Yesus ngomong gini secara saya baca. Kamu adalah Allah. Mungkin ada yang pernah baca ya, tapi enggak ya. Allah rek. Wah, sementara kata Allah di Indonesia ini jadi masalah karena dianggap kita mencuri istilah dari agama lain, ya kan, dari teman-teman kita yang lain. Nah, saya mau cerita kata Allah, boleh ya sebentar ya. Nah, kata Allah itu kalau di Yahudi, kata Allah pertama kali itu ada di Esra 5, Pak Hendro. Nah, ini Esra 5, ini kata Allah. Zaman Esra itu jauh sebelum Yesus lahir. Esra 5 ayat 1, Pak Hendro.
Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang Yahudi yang tinggal di Yehuda, di Yerusalem, dalam nama Allah. Di sini disebut Eloah. Eloah itu adalah single, satu, ya. Kalau plural jamaknya adalah Elohim. Di sini nama Allah Israel itu adalah satu, Eloah. Nah, para ahli Taurat sangat percaya Eloah dalam bahasa Ibrani zaman dulu jauh sebelum Yesus lahir itu sudah dikenal di Timur Tengah. Eloah dan Allah. Dalam pengucapannya sama artinya. Adalah yang maha tinggi. Apa? Yang maha tinggi. Tidak lebih, tidak kurang. Sifatnya adalah adjektif, baik di dalam agama Yahudi maupun bahasa Timur Tengah. Adjektif itu seperti ini. Besar. Nah, itu adjektif. Maha tinggi itu adjektif. Ya. Sifat yang melekat. Kalau orang sekarang mungkin ada yang berani nyebut itu adalah hanya jabatan belaka. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi Tuhan besar, ya besar itu adalah adjektif sifatnya. Gitu. Jokowi presiden, ya karena jabatan dan karena memang dia memiliki sifat-sifat seorang presiden. Nah, jadi kata Allah itu sudah dikenal jauh sebelum Yesus lahir. Salah satunya di Esra 5 ayat 1 ini. Ya. Dan gereja awal di awal-awal abad pertama ya, sudah menggunakan kata Allah bagi gereja-gereja yang dibuka di daerah Mesopotamia, Irak, Turki, Syria zaman pada saat itu. Ya, mereka sudah memakai kata Allah untuk mewakili kata Elohim. Jadi yang maha tinggi, supreme. Kalau dilihat di kamusnya itu adalah supreme, sudah ultimate, maha tinggi, tertinggi. Ya, jadi kita kata Tuhan adalah makhluk maha tinggi juga. Karena apa? Kita ini nanti kita baca di Yohanes 10 tadi ya. Ada Pak Endro, Yohanes 10 ayat 31 di Pak Endro. Oh 31. 35 Pak Endro. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Nah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, ini jadi Yesus ini menerangkan, loh, kalau begitu firman Tuhan disampaikan kepada siapapun yang menerimanya itu nggak bisa dibatalkan. Ayat sebelumnya, Pendro, ayat 35. Ayat 34. Kata Yesus, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, Tuhan telah berfirman, kamu adalah Allah. Kita buka Mazmur 85. Mazmur 85 ayat 6, Pendro. Loh, kok ayat 6 nggak ada ya? Oh, sorry, Pendro. Mazmur 82. Nah, saya salah ucap. Salah baca, salah ingat saya. Maaf. 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu hai Israel. Sekarang Tuhan Yesus sudah ngomong, kamu adalah Allah. Dalam bahasa ininya, bahasa aslinya Elohim, jamak. Maka itu satu-satu ini sepanjang kita percaya, sepanjang kita mau menerima firman Tuhan, kata-kata Tuhan,
maka hidup kita adalah memiliki sifat ilahi. Kita makhluk ilahi. Kamu adalah Allah karena apa? Dan anak-anak yang maha tinggi adalah kamu sekalian. Pangeran Charles pada saat dilahirkan oleh Ratu Elizabeth, ya, sudah menikmati pengawalan seorang raja. Pada saat di rumah sakit, pelayanan kerajaan kepada seorang raja. Ketika ada orang mau menjahati bayinya, Pangeran Charles ini masih bayi nih, dia sudah berhadapan dengan seorang raja. Ini raja ini, walaupun masih kecil, walaupun belum bisa ngomong, tapi status ini memiliki darah raja. Ada gak anak raja eker-ekeran warisan? Ada nggak? Ada nggak, Pak Kristen? Nggak ada. Wah, aku mau punya tanah. Bahkan di Inggris. Oh, waktu awal bulan saya udah sharing ya. Hak-hak Raja Israel. Tanahnya semuanya itu milik raja, ya nggak? Bisnisnya, perkebunan anggurnya, semuanya milik raja. Bahkan masyarakatnya jadi budak bagi raja. Nggak ada ngeker-ekeran. Betapa kita, Anda semua ini loh, menjadi anaknya raja, segala raja. Tuhan nggak ragu bilang, engkau tuh loh Allah. Waduh, ngeri nih ayat-ayat ini. Kata-kata Tuhan Yesus tadi di awal saya bilang brutal banget kasihnya Tuhan ini. Di saat agama-agama lain gini loh supaya masuk surga. Begini loh jalan ritual supaya masuk surga. Harus melakukan ini, harus ibadah ini, harus melakukan ini. Itu harus dilakukan supaya masuk surga. Sementara kita di sini, oh engkau loh sederajat sama aku, engkau Allah. Karena apa? Engkau anakku, Tuhan bilang. Wah, brutal banget kasih Tuhan Yesus ini. Saat ini saya baru lihat. Kita sudah gak ngomongin gimana cara masuk surga. Karena memang haknya kita adalah anak-anak raja atas segala raja. Iblis aja yang membuat kita berpikir. Karena kondisi keuangan, karena kondisi keluarga, kondisi pendidikan, kondisi pergaulan. Itu loh nasibmu seperti itu. Tuhan itu tidak melihat itu semuanya. Memiliki hubungan yang dapat mengganggu, yang dapat memutuskan, yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Wah, luar biasa ini. Kalau dulu ya, bangsa Israel itu kan ada ritual-ritual Taurat ya. Ya, salah satunya itu adalah Paskah. Jadi pada saat Paskah seluruh bangsa Israel itu dari desa-desa itu datang ke Yerusalem, ke tanah suci. Jadi Holy Land. Holy Land waktu Pastor Gary ke Israel disebut Holy Land, Pastor Gary ya. Itulah Holy Land pertama kali timbul, yaitu pada saat bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah perjanjian di kota Daud, namanya Holy Land. Maka itu didirikan Bait Kudus oleh Raja Salomo. Nah, pada saat kedatangan orang-orang Israel dari seluruh dunia ya ke Yerusalem, itu namanya Hajj. Apa? Hajj ya, Hajj. K-H-A-G-G, bacanya Hajj ya. Itu adalah berziarah ke bait suci di tanah yang tinggi. Jadi nggak tahu Tuhan itu kok senang tempat-tempat tinggi. Jadi bangsa Israel terus Musa diajak naik ke gunung. Maka itu pada saat bait suci didirikan, kota Yerusalem itu di atas gunung ya, di atas bukit ya, Pastor Gary ya. Betul kan ya? Nah iya betul gitu loh, biar aku nggak malu pas. Nah jadi Yerusalem itu tempatnya tinggi. Nah terus ada agama sahabat kita juga
menggunakan kata hajj juga. Karena di Timur Tengah, di Arab itu tidak ada lafal KH. Ya, nggak ada aksara KH di Arab. Jadi hajj. Nah, mereka jadi memakai haji. Datang ke tanah suci juga. Gitu ya. Tapi kita bangsa Yahudi itu, kita bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu nama hajj itu pertama kali. Sekarang kita di Indonesia kan haji ya. Di sana ngomongnya hajj. Bahkan bahasa Inggrisnya juga ibadahnya itu hajj gitu ya. Iya Pastor Giri ya. Iya Pastor, betul nggak hajj ya? Bahasa Inggrisnya ya. Tuh kan, awas lo ya nggak ngangguk. Keluar hati-hati loh. Nah, itu ada ritual-ritual supaya selamat, penyucian dosa kalau bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan yang diomong sendiri sama Tuhan Yesus, dia mengingatkan bahwa dia pernah ngomong dulu loh bangsa Israel. Kalian itu loh, sebetul tuh Allah-Allah. Waktu itu dibilang Allah-Allah kecil istilahnya. Elohim, Elohim. Jamak. Saya ini makhluk sorga. Anda ini makhluk sorga. Jangan melakukan tindakan perbuatan yang gak berpadan dengan makhluk sorga. Wah, saya senang. Saya kaget ini ada firman Tuhan kayak gini. Begitu kita menjadi makhluk sorga, maka seperti Tuhan Yesus, dia akan rela memberikan dirinya untuk mengasihi. Ya, jangan melakukan dosa. Senangkan hati Tuhan aja. Karena apa? Kita udah urusan kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Bukan. Kita kerajaan sorga. Mengasihi sesama. Karena Allah adalah kasih. Terus gimana caranya supaya kita bisa menghidupi iman itu? Ayat sebelumnya Pendro. Ayat 30 Pendro. Kita harus percaya satu kata-kata Tuhan Yesus ini. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah perintah. Makhluk ilahi dan makhluk ilahi. Satu dalam tindakan, satu dalam perbuatan, satu dalam pikiran, satu dalam karya. Menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan, pasti itu bukan dari sorga. Seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia, pasti sama yang dikatakan oleh Jokowi. Satu, walaupun orangnya dua. Saya mau kita semuanya jemaat Hosefkana, kita satu dengan Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan. Orang tuh ngelihat kita menjadi pelaku firman. Wah, ini kok kayak Tuhannya loh, karena kita satu dengan Tuhan. Wah, ini orang kok berintegritas. Ini kok jujur. Saya lihat Pastor Gary ya. Tes karakter ya, Pastor Gary ya. Tes karakter. Nomor 1 tahu gak apa? Kejujuran. Itu menjadi pelaku firman. Ya. Kalau saya bukan jujur, saya nomor 1-nya bukan jujur. Saya nomor 1, nomor 2 kayaknya konyol-konyol kayaknya. Ya. Saya bersyukur ya. Bapak Ibu bersyukur loh. Ya hamba-hamba Tuhan, Pastor Gary, Pastor Albert, Pastor Benny itu nomor 1-nya itu waduh tinggi-tinggi loh. Kejujuran, terus ketulusan, terus spiritual. Wah bagus-bagus, bener deh. Bersyukur, orang-orang baik. Bener, orang-orang baik. Sangat. Terus saya lihat juga gereja anak ya. Orang-orang baik semuanya, yang atas-atas ya. Orang-orang baik semuanya, bersyukur. Jadilah satu. Kalau jadi satu, seperti apa? Kalau teh tarik ya, teh tarik itu apa Pak Christian? Susu sama teh. Nah, susu sama teh. Begitu diminum, terasanya apa? Teh tarik. Udah nggak kelihatan lagi. Misalnya minum, oh ini susu, enggak.
ini teh, udah enggak. Yang dilihat teh tariknya. Mau gelasnya dari gelas keramik, mau gelasnya dari gelas kaca, gelasnya dari emas, orang nggak peduli, ordernya teh tarik jadi satu, bisa dinikmati. Demikian juga Bapak Ibu teman-teman, Tuhan itu ingin kita, saya juga, orang lihat kita, wah ini kayak aku anak-anakku, seperti tadi di Mazmur, kita ini anak-anaknya Tuhan. Jadi ternyata memang kita itu adalah makhluk. Saya tidak minder. Kita semuanya ini loh, makhluk-makhluk ilahi. Kita ini Tuhan. Nanti ya, ada gak orang kaya ya, orang kaya miliarder menikahkan anaknya itu dengan rakyat jelata? Ada gak? Ada gak Pak Christian? Ada gak Bolivia? Misalnya ada gak? Miss Sylvie? Ada di sinetron. Iya. Yang ada adalah gajah ketemu gajah. Iya. Waktu Pangeran Charles menikah dengan Lady Diana juga seorang ningrat. Ya kan? Jadi bukannya raja, pangerannya naik kuda di tengah hutan ya. Terus ada apa? Dayang sumbing atau apa tuh yang nyuci-nyuci gitu ya. Nggak ada, itu ada di film-film dan sinetron ya. Jadi Tuhan ketemu dengan makhluk ilahi juga. Itulah gereja Tuhan, itulah Anda. Jangan minder. Wah, aku Tuhan, aku Allah. Loh, Tuhan yang ngomong sendiri kok. Jadi berpadanlah. Apa Bapak Ibu? Berpadanlah. Kalau naik motor saya, kalau saya naik motor dipotong ya, saya giles gitu ya. Aduh, kalau naik mobil kayak gemes gitu ya. Mulai sekarang berpadanlah. Biasanya kita lagi apa? Kemarin tadi pagi saya buka botol ya. Karena berat saya pakai obeng. Sret gitu, ketusuk. Ya. Kalau Yesus kan sampai tembus. Kalau saya cuma luka. Ini sakit. Biasanya keluar kata-kata bahasa roh jahat. Tapi ini ya bersyukur aja. Disyukuri semuanya. Apapun kondisinya. Yang keluar dari mulut, yang keluar dari tindakan adalah firman. Satu apa? Taat. Kedua apa? Kasih. Ketiga apa? Bersyukur. Hafal semuanya ya. Jadi itulah isi dari iman kepada Kristus. Jadikan itu sebagai warisan untuk anak-anak kita, untuk orang tua, untuk pasangan kita. Jangan sampai ke orang rumah ya, setiap kali kita datang seperti guru killer gitu loh, ketakutan. Datang nggak? Nggak datang dosennya, wah sukacita. Gurunya datang nggak? Guru statistik nggak datang, wah kelas langsung bersukacita. Jadilah orang yang dirindukan. Wah kok ini belum pulang kerja ya, wah ini belum pulang dari luar aktivitas, wah dirindukan sama orang rumah. Jangan, kok udah mau pulang, Rek, udah mau pulang, Rek, aduh, mbok kecelakaan, buset, jahat. Ya, enggak ya. Jadilah orang-orang yang dirindukan. Nomor 1, kita itu adalah Allah dalam wujud anak-anak Allah yang memiliki hak, yang memiliki fasilitas yang sama dengan Bapa kita di surga, karena kita adalah anak-anak Allah. Ya. Nomor 2, ketika kita menjadi anak Allah, kita hidupi hal itu dengan hidup menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu di dalam iman kepada Kristus.
wariskan iman itu kepada keluarga kita. Supaya kita semuanya, supaya kita seluruh keluarga, kita boleh sadar bahwa kita tuh kodratnya, jalan hidup kita itu adalah kita itu makhluk ilahi. Kita tuh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.